Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Mari kita kembali bersyukur dengan kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Tak berkesudahan kasih setiamu, ya Tuhan, tak habis-habis rahmatmu, selalu baru tiap pagi. Itulah yang memungkinkan kami ada, dan karena itu kami bersyukur, kami mau melandasi dengan merenungkan firman-Mu lagi. Kiranya hikmat pengertian Roh Kudus menjadi bagian kami. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah menaklukkan pikiran pada Kristus. Nah, Bapak Ibu, pikiran bagi keberadaan dan kehidupan manusia begitu penting dan signifikan. Menurut penelitian medis dan psikolog, ada sekitar 70% permasalahan yang terjadi dalam hidup atau diri manusia, apakah terkait kesehatan fisiknya terganggu, psikisnya terganggu, bahkan bisa sampai pada permasalahan rumah tangganya terganggu, pekerjaan dan pelayanannya yang terganggu, serta hubungan sosialnya terganggu. Itu semua dipicu dan banyak disumbangkan dari pikiran. Ada jenis gejala medis namanya psikosomatis, di mana fisiknya atau tubuhnya terganggu atau mengalami sakit karena pikiran. Orang sering bilang itu gejala stres sampai bisa depresi. Dan kalau itu yang dialaminya, maka akan berpengaruh kepada pencernaan seperti sakit ma atau diare. Atau bisa juga berpengaruh kepada kepala yang disebut dengan migran, vertigo, darah tinggi, dan lain sebagainya. Hingga bisa stroke, bahkan bisa sampai stop alias meninggal. Maka melihat pentingnya pikiran itu, apa yang harus kita sikapi, apa yang harus kita lakukan. Nah, firman Tuhan dalam kaitan dengan bacaan kita, di mana Rasul Paulus dikatakan dia menasihatkan agar setiap kita hendaknya menawan dan menaklukkan pikirannya kita kepada Kristus. Apa maksud dan artinya? Yaitu pertama, menaklukkan pikiran pada Kristus artinya sebagaimana Roma 12, 1-2, di mana kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan kata lain, pertobatkanlah pikiranmu, baharuilah pikiranmu dengan cara menyerahkan pikiranmu kepada Kristus atau metanoia, berbalik kepadanya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah maksud arti dari menawan menaklukkan pikiran kita pada Kristus. Yang kedua, menaklukkan pikiran pada Kristus artinya kita harus mengisi pikiran kita ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mazmur 119 ayat 105 berkata, sebab firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang ketiga, menaklukkan pikiran pada Kristus artinya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah yang disampaikan Paulus dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi saudara, apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita akan berpengaruh kepada apa yang kita akan sikapi dan apa yang kita akan perbuat. Contoh, jika kita sengaja memasukkan pikiran kita dengan gosip-gosip yang menjelekkan orang lain ke dalam pikiran kita, maka otomatis kita akan menaruh curiga dan penuh dengan kebencian terhadap orang lain. Jika kita suka menonton film-film horor yang menakutkan sedari masa kecil, maka otomatis akan membuat kita sering mengalami mimpi buruk, apalagi mengalami dengan namanya ketakutan, mengalami sesuatu yang meneror, mendakwa, menuduh kita tanpa kita sadari dari mana itu datangnya. Bahkan kita sungguh menjadi orang yang lemah dan kalah dalam kehidupan ini. Karena itu sebagaimana firman Tuhan tadi berkata, tolaklah dan lawanlah setiap pikiran yang jahat dan yang tidak rohani itu dengan menghardiknya dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang keempat, menaklukkan pikiran pada Kristus artinya bahwa apa yang dipikirkan Allah itu juga yang harus dipikirkan oleh kita. Jika Allah memikirkan pelayanan, keselamatan, pertobatan, pengampunan, kebaikan dan kedamaian, bahkan kesejahteraan, itu juga yang harus dipikirkan dan diwujudkan oleh kita. Untuk itu mari kita fokus untuk mengelola dan membangun pikiran kita dengan menaklukkan pikiran kita kepada
Kristus. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk dapat melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa memohon kiranya Roh Kudus bantu kami, supaya biarlah setiap hari pikiran kami ditundukkan, ditaklukkan kepada Kristus. Sehingga biarlah apa yang menjadi pikiran Kristus, itulah yang sungguh kami pikirkan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.